Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Purwandani dengan NIM 858173491 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Saya akan menyampaikan presentasi tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu sebagai pemenuhan tugas 1 filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat yang membahas dasar-dasar ilmu pengetahuan. Melalui filsafat ilmu, kita tidak hanya menerima pengetahuan saja, tetapi diajak untuk berpikir lebih kritis, mendalam tentang makna serta kedudukan ilmu itu sendiri. Filsafat ilmu mengkaji hakikat, metode, dan nilai dari ilmu pengetahuan, sehingga membantu kita memahami bagaimana ilmu terbentuk, berkembang, dan digunakan dalam kehidupan manusia. Dengan pendekatan ini, ilmu tidak hanya dipandang sebagai kumpulan fakta, tetapi sebagai suatu sistem pemikiran yang memiliki landasan yang kuat. Dalam kajiannya, filsafat ilmu bertumbuh pada 3 pilar utama. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Ontologi merupakan salah satu cabang dalam filsafat ilmu yang membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu serta hakikat realitas yang diteliti. Melalui ontologi, kita diajak untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi fokus dari suatu ilmu pengetahuan. Dalam konteks filsafat ilmu, ontologi menjawab pertanyaan mendasar, yaitu apa yang sebenarnya ada dan layak untuk dikaji oleh ilmu. Dengan kata lain, ontologi membantu kita menentukan batasan mengenai apa yang termasuk dalam wilayah suatu ilmu. Ontologi juga menyoroti dua hal penting, yaitu objek material dan objek formal. Objek material berkaitan dengan apa yang dipelajari oleh suatu ilmu, sedangkan objek formal berkaitan dengan sudut pandang atau cara melihat objek tersebut. Sebagai contoh, ilmu biologi mengkaji makhluk hidup sebagai realitas fisik. Sementara itu, ilmu pendidikan mengkaji perilaku belajar manusia sebagai realitas sosial dan psikologi. Dari sini kita dapat lihat bahwa setiap ilmu memiliki objek kajian yang berbeda sesuai dengan fokus dan pendekatan masing-masing. Selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran suatu pengetahuan dapat diuji. Melalui epistemologi, kita tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami proses di balik terbentuknya pengetahuan tersebut. Epistemologi menjawab pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar. Pertanyaan ini menjadi sangat penting agar ilmu yang kita miliki dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kajiannya, epistemologi mencakup beberapa aspek utama, yaitu sumber pengetahuan, metode ilmiah, dan uji kebenaran. Sumber pengetahuan dapat berasal dari pengalaman, rasio, atau gabungan keduanya. Kemudian, metode ilmiah meliputi observasi, eksperimen, analisis, serta penalaran logis. Selain itu, kebenaran juga diuji melalui berbagai pendekatan seperti pendekatan korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Sebagai contoh, dalam penelitian pendidikan, seorang guru mengamati perilaku siswa, mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya untuk menarik kesimpulan. Proses ini menunjukkan bagaimana pengetahuan diperoleh secara sistematis dan dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang berkaitan dengan nilai, etika, serta tujuan dari penggunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi mengajak kita untuk tidak hanya memahami ilmu, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana ilmu tersebut digunakan dalam kehidupan. Aksiologi menjawab pertanyaan penting, yaitu untuk apa ilmu digunakan dan apakah penggunaan ilmu tersebut baik. Dengan demikian, ilmu tidak hanya dinilai dari kebenarannya, tetapi juga dari manfaat dan dampaknya. Dalam kajiannya, aksiologi mencakup beberapa aspek penting, yaitu nilai guna ilmu, etika, ilmiah, dan dampak ilmu. Ilmu diharapkan memiliki nilai guna yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu, dalam penggunaan dan penerapannya, ilmu harus berlandaskan etika, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan tidak manipulasi data. Aksiologi juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak ilmu, baik positif maupun negatif, bagi masyarakat. Sebagai contoh, teknologi digital dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan efektif. Namun, penggunaannya tetap harus bijak agar tidak menimbulkan dampak yang negatif, seperti kecanduan atau penyalahgunaan.
Ketiga aspek dalam filsafat ilmu, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi, memiliki keterkaitan yang sangat erat dan menjadi fondasi utama dalam memahami ilmu pengetahuan secara utuh. Ontologi menentukan apa yang dikaji oleh ilmu, epistemologi menentukan bagaimana cara mengkaji, dan aksiologi menentukan untuk apa hasil kajian tersebut digunakan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan, melainkan saling melengkapi sebagai satu kesatuan. Hubungan ini dapat dipahami dengan lebih jelas bahwa tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas untuk dipelajari. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang sah untuk memperoleh kebenaran, dan tanpa aksiologi, ilmu akan kehilangan arah serta nilai kemanfaatannya dalam kehidupan. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, ontologi melihat perilaku belajar siswa sebagai objek kajian. Epistemologi berkaitan dengan metode yang digunakan, seperti observasi dan penelitian tindakan kelas. Sedangkan aksiologi berfokus pada tujuan akhirnya, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan peserta didik. Dengan demikian, ketiga aspek ini saling terhubung dan bersama-sama membentuk landasan yang kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya benar tetapi juga bermanfaat. Dari presentasi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam filsafat ilmu. Ontologi memberi arah pada objek kajian, epistemologi memastikan cara memperoleh kebenaran, dan aksiologi menegaskan tujuan serta manfaatnya, sehingga ilmu menjadi utuh, bermakna, dan bermanfaat bagi kehidupan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.